Sahabat-sahabat dan saudara-saudariku, serta orang tua yang diberkati dan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap semangat, tetap menjaga kesehatan dan kebersihan, tetap memelihara iman percaya kepada Yesus Kristus. Jika ada di antara sahabat-sahabatku sedang mengalami ragam pergumulan, kesukaran, penderitaan dan tekanan, bahkan mungkin sakit penyakit dan kedukaan, kami doakan semoga saudara-saudari dan saya tetap dilindungi, diberkati, dipulihkan, bahkan disejahterakan oleh belas kasihan dan kemurahan hati Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes 16 ayat 23. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Demikian firman Tuhan, dikatakan Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan serta yang memelihara firman-Nya. Sahabat-sahabat, saudara-saudariku dan orang tua yang kami cintai dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca adalah pernyataan Yesus ketika ia akan berpisah dari para murid dan ketika ia akan menghadapi tantangan dan penderitaan hebat. Yesus juga mengetahui bahwa para murid juga akan mengalami tantangan, penderitaan, pergumulan, bahkan guncangan iman. Maka Yesus memproklamirkan, memberikan satu solusi yang tepat. Yesus menyatakan agar mereka meminta segala sesuatu kepada Sang Bapa, dan Bapa akan memberikan kepada mereka melalui nama Yesus. Artinya Yesus mau berkata, ketika kita berbeban berat menghadapi tantangan tekanan, doa adalah solusi yang pertama yang harus dikerjakan orang beriman. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya meyakini sahabat-sahabat sekalian telah memiliki paham, pengertian, pengajaran, makna dan arti doa. Dan semua umat beragama memiliki doa dan kewajiban berdoa. Lalu apa yang diajarkan oleh Yesus tentang doa? Satu hal yang penting yang Yesus mau ajarkan tentang doa yaitu, jika selama ini doa adalah hubungan umat dengan Allah, Yesus menyampaikan sekarang doa adalah hubungan cinta antara anak dengan Bapa dan Bapa dengan anak. Maka orang yang berdoa, dia harus berdoa dengan cinta kepada Sang Bapa, dan Sang Bapa akan memberikan dengan cinta kasih. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ketika saya melayani di Sawit Hulu, di Langkat, saya mendapatkan ragam berkat dan pertolongan. Secara khusus ada seorang pimpinan perkebunan saat itu beserta istrinya yang selalu mendukung kami, sehingga kami dapat fasilitas untuk pergi jalan-jalan ke mall. Suatu hari di Mall Binjai, saya menyaksikan dua anak yang berbeda dan keluarga yang berbeda. Satu anak saya perhatikan meminta tas kepada bapaknya dan mamanya, tetapi sang bapak dan mama tidak memberikan, lalu ia menangis, memaksa meminta. Lalu orang tuanya tetap tidak memberikan, dia berguling-guling di lantai mall sambil menangis. Mungkin ia berpikir, kalau orang tuaku malu, mereka akan memberikan. Tetapi ternyata orang tuanya tetap konsisten, tidak memberikan. Mungkin dalam rangka mendidik, atau juga mungkin sedang tidak memiliki dana untuk membeli tas tersebut. Tetapi ada satu anak lagi saya perhatikan, kebetulan sama dengan saya, dekat dengan saya. Dia menginginkan sebuah tas bergambar Spider-Man. Lalu keinginannya ditanyakannya kepada bapaknya. Berkata seperti ini, "Ayah, bisakah saya memiliki tas seperti ini?" Lalu sang ayahnya melihat anaknya dan ia berkata, "Bisa, nak." Lalu sang anak bertanya kepada ayahnya, "Ayah, bisakah ayah membelinya kepadaku?" Lalu sang anak melihat ayahnya dan sang ayah melihat label harga tas tersebut. Tetapi di tempat itu ada dua tas Spider-Man. Satu yang asli, yang mahal, yang berwarna dan hidup gerakan Spider-Man-nya. Satu lagi tas KW yang murah. Lalu sang anak melihat ayahnya dan berkata, "Ayah, aku sudah cukup senang kalau ayah membelikan yang ini saja, yang murah." Dan anak itu gembira kali ketika dibawa ke kasir. Tetapi diam-diam ayahnya menukarkan tas itu dan membelikan yang terbagus. Dan pastilah ketika dibuka di rumah,
hati sang anak sangat gembira. Dan dia sangat merasakan bapaknya sangat mencintainya. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, kita sebagai anak-anak sang Bapa, mungkin kita bisa meminta dengan cara anak pertama, atau kita meminta dengan cara anak yang kedua. Tetapi sama-sama sebagai seorang anak, kita berhak meminta kepada sang Bapa. Tetapi terkadang sang Bapa akan memberikan yang terbaik kepada kita, karena kita juga memintanya dengan cara yang terbaik. Dikatakan Yakobus 3 ayat 4, kamu memang berdoa, tetapi yang kamu minta tidak sesuai dengan kehendak sang Bapa, sehingga kamu tidak menerima. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, mari kita dekati sang Bapa seperti Bapa kita. Mari kita nyatakan keinginan kita seperti seorang anak kepada Bapa. Apapun pergumulan persoalan kita saat ini, mari tetap berdoa. Mari tetap kita mempercayai bahwa Bapa kita akan memberikan yang terbaik. Yesus pernah berkata, adakah di antaramu jika anaknya meminta roti, sang Bapa memberi batu? Adakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan, bapaknya memberi ular? Sedangkan kamu Bapa di dunia tahu memberi yang baik. Bukankah Bapamu yang di surga lebih tahu memberi yang terbaik? Sahabat-sahabatku, mari kita tetap semangat, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.